nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salik langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu, bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Jemaat yang berbahagia, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Yohanes
pasal 1 dimulai dari ayat 29 sampai 42. Marilah kita baca secara responsorial. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita menyambut doa pengakuan dosa dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita nyanyikan ayat 5 dan 6. Kamu yang tabah bergelut, ihsan pengampun dan lembut, haleluya, haleluya, damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Hai maut, kau bersamaku, tiada yang luput darimu, haleluya, haleluya. Alangkah berbahagia yang mati dalam Tuhannya, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang berbahagia, pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini,
Tuhan masih memberi napas kehidupan bagi kita dan diberi kesempatan boleh ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Untuk itu mari kita mengingat sejenak segala keberadaan kita dalam kehidupan kita oleh pemikiran, pembicaraan, dan perbuatan kita yang telah mendukakan Tuhan dan tidak layak di hadapan Tuhan kita. Untuk itu marilah kita datang ke hadapannya memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu, sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, kita nyanyikan ayat 1 tambah 3. Jemaat yang berbahagia, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini, yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah pada minggu kita hari ini, mari kita bernyanyi dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, ayat 1, 2, dan 3. Meski dihina
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat tahun baru. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Kalau boleh saya mengundang, kita membuka Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 9, ayat 1 sampai 7, ayat 1 sampai 7, yaitu firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada minggu yang berbahagia ini. Saya memohon kita membacanya secara bersahut-sahutan seperti membaca epistel tadi. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Saya memulai membacanya dari ayat 1. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kita sama-sama membaca ayat 7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanmu, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Seorang pemuda pernah berkata kepada gadis teman dekatnya, "Dek, engkau makin cantik," katanya. Si gadis memang mukanya merah, akan tetapi tidak bisa disangkal rasa senang menggelitik di hati si gadis. Itu membuktikan, saudara-saudaraku, si gadis ini bukan orang sombong. Akan tetapi semua orang pada hakikatnya, walaupun dia orang yang rendah hati dan bukan orang sombong, suka dia dipuji. Jadi bukan hanya orang sombong yang menginginkan pujian, tetapi semua orang menginginkan pujian. Karena itulah saudara-saudaraku, tindakan Tuhan yang mengosongkan dirinya dalam Yesus Kristus, yang disebut dalam nats kita ini sebagai hamba Allah. Sering kita dengarkan dalam bahasa Ibrani, Ebed Yahweh. Mengosongkan dirinya menjadi hamba Allah dan turun ke tengah-tengah manusia untuk menebus manusia dari kegelapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
manusia digambarkan berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan adalah orang yang tidak memiliki pengharapan yang pasti. Orang yang ragu-ragu. Orang yang berada dalam kegelapan adalah orang yang kacau. Tidak tentu tujuan. Karena itulah saudara-saudaraku, Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus yang disebut hamba Allah dalam nats kita ini menjadi terang bagi semua manusia, bagi bangsa-bangsa yang berada di dalam kegelapan itu. Karena tidak ada seorang pun yang mampu dengan tenaganya sendiri mengeluarkan dia dari kegelapan itu. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan sendiri, maka manusia dimungkinkan berada dalam terang atau keluar dari kegelapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejak Allah melepaskan bangsa Israel dari perhambaan Mesir, itu berarti sejak itu bangsa Israel menjadi benar-benar menjadi satu bangsa, memiliki tanah air sendiri, walaupun mereka belum sampai ke sana, yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka Abraham. Tujuan Allah memilih mereka ialah dalam rangka menyelamatkan manusia dari kematian, dari kegelapan, dan menempatkan manusia itu ke dalam terangnya yang ajaib. Akan tetapi bangsa Israel tidak setia kepada panggilan ini. Walaupun sebenarnya Allah sudah berusaha mengutus para nabi, mengutus para hakim-hakim untuk mengembalikan bangsa pilihannya ini setelah sampai mereka di tanah Kanaan untuk kembali mengemban tugas sebagai hamba Allah, menyebarkan, menyampaikan keselamatan kepada seluruh bangsa-bangsa, tapi mereka adalah bangsa yang degil. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Allah mendidik bangsa ini melalui tangan bangsa kafir. Kita melihat bangsa Asyur, bangsa yang pertama menyerang Israel Selatan dan Israel Utara, dan bangsa Asyur membawa mereka ke pembuangan Babel. Itulah termin pertama atau gelombang pertama pembuangan bangsa Israel ke Babel. Itu terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Setelah itu ada lagi 3 gelombang lagi. Jadi pembuangan itu terjadi 4 gelombang. Gelombang kedua, ketiga, dan keempat itu dilakukan oleh bangsa Babel sendiri. Yaitu pada tahun 605 sebelum Masehi dan juga 697 sebelum Masehi dan tahun 586 sebelum Masehi dibawa ke Babel. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, pembuangan ini bukanlah tujuan Allah. Itu adalah alat di tangan Tuhan. Setelah mereka berada di sana kurang lebih 49 tahun, kita tahu bahwa bangsa Israel di pembuangan Babel itu kurang lebih 70 tahun. Kita bisa baca dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12. Allah berfirman, inilah yang disampaikan kepada kita melalui nats ini, bahwa Allah akan menyelamatkan bangsa itu kembali ke tanah Kanaan, ke tanah pusaka mereka. Akan tetapi bukan hanya bangsa Israel sendiri, tapi juga bangsa-bangsa. Penyelamatan ini dilakukan oleh Allah melalui seorang hamba yang disebut Ebed Jahwe, yang diberitakan oleh Nabi Yesaya pada kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Allah yang diutus ini adalah dipilih Allah sejak dia
lahir. Sejak dari kekal. Memang dikatakan tadi dalam epistel itu dinyatakan atau disaksikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa dialah yang dari kekal. Dialah yang lebih dahulu daripada aku, kata Yohanes Pembaptis. Hamba Allah ini dipilih oleh Allah sejak dari kekal. Diutus oleh Allah ke tengah-tengah Israel dan ke tengah-tengah dunia ini. Hamba Allah ini disebut Israel, dalam tanda petik Israel baru. Diutus ke tengah-tengah Israel yang tidak mau taat ini. Hamba Allah ini adalah hamba Allah yang taat. Bidang misinya tidak terbatas hanya bagi Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa-bangsa. Kita dengarkan tadi, dengarlah hai bangsa-bangsa di pulau-pulau, di tempat jauh dan di tempat yang dekat katanya. Melalui pelayanannya, orang lain akan bertobat. Saudaraku yang terkasih, hamba Allah ini adalah Yesus Kristus. Dikatakan di sana, dia akan dihinakan orang. Akan tetapi melalui pelayanannya, dalam ayat 7 kita baca tadi, dia akan menaklukkan penguasa-penguasa. Dia akan membuat orang-orang banyak bertobat dan diselamatkan. Minggu yang lalu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita membaca peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa kita, supaya kita dibenarkan oleh anugerah Allah. Ini berarti dia menjadi dosa kita dan kita menjadi kebenarannya. Dosa kita diambil dari kita, dikenakan kepada Yesus Kristus, dan kebenarannya diambil dari dia, dikenakan kepada kita. Inilah saudara-saudara yang terkasih, pembayaran utang yang paling besar di dalam sejarah dunia ini. Yesus membayar utang kita, menebus kita dengan nyawanya sendiri. Dia yang tidak berdosa, akan tetapi dia mau dibaptis seperti orang-orang berdosa. Saat ini dinyatakan saudara-saudaraku, dia adalah hamba Allah yang menggantikan kita. Sebelumnya saudara-saudaraku, sebelum penebusan Yesus Kristus, pada saat kita berada dalam kegelapan, status kita di hadapan pengadilan Allah adalah bagaikan seorang yang terdakwa. Allah di sana sebagai hakim yang mengadili. Dan pada waktu yang sama Allah juga di sana jaksa penuntut yang menuntut kita atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sejak dari nenek moyang kita sampai hidup kita sekarang, ancamannya adalah hukuman selamanya di neraka. Akan tetapi Allah sendiri menjadi pembela dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, akulah yang menggantikan orang-orang berdosa ini. Itulah yang dikatakan sekali lagi sahabat saudara-saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia menggantikan kita, dosa kita dikenakan kepadanya. Oleh karena itu dia harus mati di kayu salib menggantikan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, apabila dalam hukum Taurat pertama sampai 10, Allah menuntut dari setiap orang, kamu harus kudus, apabila kamu tidak kudus maka kamu harus mati. Maka di Golgota Allah mengatakan, kamu adalah orang-orang kudus, karena Yesus Kristus telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu melalui kematiannya di kayu salib. Inilah Ebed Yahweh, saudara-saudaraku. Dialah hamba Allah itu yang diutus menjadi terang
bagi bangsa-bangsa. Inilah yang kita sebut Jesus Christ is the way out and the way in. Yesus Kristus adalah jalan keluar dari kegelapan. Dan pada waktu yang sama jalan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Dialah penebus kita dan dialah terang dunia itu. Dialah penyelamat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus tidak otomatis menjadi milik kita. Itu harus kita terima melalui iman. Tuhan juga memberikan kepada kita alat-alat anugerah bagaimana kita menerima keselamatan itu. Saya ulangi. Tuhan juga memberikan kepada kita alat-alat anugerah itu supaya kita menerima anugerah Tuhan itu. Kita menerima baptisan. Pada saat kita dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, disitulah dimeteraikan kepada kita keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dimeteraikan kepada kita. Dalam baptisan nama kita dipanggil. Masih ingat nama masing-masing? Ingat? Ingat, nama kita dipanggil oleh Allah. Pada saat kita dibaptiskan, hamba Allah, hamba Tuhan yang memanggil nama kita. Tapi Dia itu yang memanggil nama kita, yang membaptis kita adalah perwakilan Allah atas nama Allah. Namaku si Burju. Burju katanya, Allah yang memanggil itu. Kumandikan kau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu berarti mulai saat ini Burju engkau kupilih menjadi anakku. Begitu kepada kita semua. Mulai saat ini kau kupilih menjadi putriku, menjadi putraku. Itu kata Allah pada waktu kita dibaptisan yang pertama. Yang kedua, mulai saat ini engkau kuundang. Berbicaralah kepada aku setiap saat dan setiap waktu. Aku sangat suka mendengarkan apa yang mau kau sampaikan. Mintalah apa saja yang kau perlukan. Tidak ada permintaan yang terlalu rendah, atau terlalu kecil, atau terlalu besar, terlalu tinggi. Semuanya bisa kamu minta dari saya. Karena engkau telah kupilih menjadi putraku atau menjadi putriku. Dan jangan segan-segan, bicaralah seperti seorang anak kepada bapaknya. Itu yang dikatakan Tuhan pada waktu kita dibaptiskan. Pada waktu kita dibaptiskan, kita mati bersama Kristus dalam hidup yang lama. Dan pada waktu yang sama, bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Itu kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 4. Jadi saudara-saudaraku, hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup baru. Karena kita telah melewati satu kali masa penghakiman, yaitu mati dalam hidup yang lama dan tabiat yang lama, dan bangkit dalam hidup yang baru dan tabiat yang baru. Inilah kita anak-anak Allah. Sekali lagi, inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kalau kita bertanya, siapakah saya? Jawabnya ialah, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Itu bagian B dari ayat itu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Di sinilah saudara-saudara kita lihat bahwa anugerah itu adalah anugerah yang Duitunggal. Hidup kita bukanlah hanya hidup yang merayakan, tapi juga hidup kita dipanggil juga untuk hidup kudus. Kita mendengarkan tadi, Yohanes Pembaptis menyaksikan kepada Yohanes, kepada Andreas, inilah Yesus. Dan Andreas juga memberitakannya kepada saudara-saudaranya. Mereka menjadi pemberita-pemberita. Mereka menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Pertama dulu kepada saudaranya, kepada yang lebih luas lagi dari seluruh masyarakat. Sekali lagi saudara-saudaraku, kita ini sekali lagi kita bertanya, siapakah aku? Jawabnya ialah, saya minta undang dulu kita
bertanya kepada diri kita sendiri dalam hati, siapakah aku? Jawab Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Karena Yesus telah menebus kamu. Pertanyaan yang kedua, apakah yang harus aku lakukan? Bagian B ayat itu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Inilah saudara-saudaraku, kehidupan kita. Saya ulangi, karena itu hidup orang Kristen, hidup kita sebagai anak-anak Allah, bukan hanya hidup yang merayakan, tapi juga ada panggilan untuk memikul salib. Orang Kristen itu mudah, karena kita menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma melalui pekerjaan Yesus Kristus. Tapi pada waktu yang sama juga, kita adalah saksi-saksi Kristus. Action speak louder than words. Pekerjaan kita, perilaku kita adalah kesaksian yang paling utama dan yang paling kuat daripada kata-kata. Apakah kita mahasiswa, mahasiswi, orang tua, pekerja, pegawai dan sebagainya, bertindaklah melalui perilakumu, melalui tata cara pembicaraan. Begitulah saksi, begitulah kita bersaksi di sekitar kita. Dan itulah yang dimintakan oleh firman Tuhan pada saat kita sekarang. Tuhan memberikan tidak sedikit sekali, tidak banyak dan tidak banyak sekali. Karena itu masih bisa dihitung. Tapi Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Tuhan mengosongkan dirinya dalam Yesus Kristus untuk kita. Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Tuhan turun ke dalam kerajaan maut pada waktu dia dikuburkan untuk kita. Dia bangkit dari antara orang mati untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita. Dia mengutus Roh Kudus adalah untuk kita. Segalanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan juga menghendaki kita, anak-anaknya, menjadi saksi-saksi. Orang Kristen yang percaya, saksi kepada diri kita. Tidak mudah berputus asa pada saat ada masalah. Pada saat ada tantangan dan kesulitan. Apakah kesulitan pada perkuliahan, kesulitan ekonomi karena terlambat orang tua mengirim biaya kuliah kita dan sebagainya. Orang Kristen tegar. Dia percaya aku akan menang. Karena aku adalah pengikut Kristus yang adalah pemenang. Kristen berarti pemenang. Dalam kehidupan kita, amin. Amin. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita pemenang. Yang kedua, Kristen tidak pernah sendirian. Karena apa? Karena Yesus Kristus berfirman, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena itu saudara-saudaraku, bersukacitalah. Karena engkau, kita semua telah ditebus oleh Yesus Kristus. Telah dipindahkan kita dari kegelapan, dari kematian, ke dalam terangnya yang ajaib. Bersaksilah, melangkahlah dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan. Karena Yesus yang adalah terang, menghilangkan keraguan-raguan. Memastikan tujuan kita melangkah secara pasti. Dia adalah terang kita yang senantiasa menuntun, menguatkan, memperbaharui, dan memperlengkapi kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan segalanya bagi kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas putra-putrimu yang datang beribadah pada saat ini bersama-sama dengan orang tua kami. Tuntunlah Tuhan, berkatilah semua putra-putrimu ini dimanapun mereka berada. Apapun Tuhan, kegiatan dan profesi mereka. Dahului mereka Tuhan, agar senantiasa kami dalam sukacita menjadi saksi-saksimu yang hidup. Bersama Engkau Tuhan, kami melangkah. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari
395 ayat 1 sampai 2. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menuntun kita memberikan kurban syukur kita kepada Tuhan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikian firman Tuhan.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hatimu pada Tuhan, mencapi dan menari, jangan bersedih. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyikan. Pujilah Tuhan yang bagus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kembalilah saudaraku dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam.